Halo semuanya dan kembali lagi di segmen Nostalgia. Nah jadi setelah melihat seluruh komentar di video Nostalgia sebelumnya, gue melihat kalau ada baik dari kalian yang meminta gue untuk membahas salah satu kartun masa kecil yang memiliki konsep yang sangat unik dan juga kreatif pada masanya, yaitu Origami Warrior. Jujur aja, gue pribadi sebenarnya sangat ingin membahas dan sekaligus menonton ulang animasi yang satu ini, namun dikarenakan informasi soal animasi ini terbilang sangat sedikit dan banyak yang tumpang tindih atau saling berbeda antara satu sama lain, maka dari itu ada kemungkinan besar kalau video ini bakal memiliki banyak sekali kekurangan dan juga kesalahan. Maka dari itu, mohon pengertiannya, dan jadi mungkin cukup basa-basinya, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Origami Warrior merupakan sebuah serial animasi yang berbasis pada sebuah komik asal Taiwan yang dibuat oleh Zhou Shiwanzona yang berjudul Origami Fighter. Komik ini sendiri pertama kali terbit pada tahun 1995 dengan total 22 volume serta telah memiliki 3 cerita yang berbeda, yaitu Origami Fighter original, Origami Fighter G, dan juga Origami Fighter A, di mana berdasarkan informasi yang gue dapatkan, kedua seri A dan juga G merupakan cerita spin-off dari seri originalnya. Gua nggak tahu pasti seberapa besar dan populernya komik yang satu ini, namun sepertinya komik ini cukup populer pada masanya hingga mampu menciptakan sebuah adaptasi anime. Nah, untuk serial animasinya sendiri, animasi ini merupakan hasil kerjasama antara berbagai macam studio di Asia Timur, namun satu nama yang diketahui telah berpartisipasi dalam pembuatan animasi ini adalah Dongwo Animation yang merupakan studio animasi asal Korea Selatan. Itulah kenapa animasi ini terkadang terlihat seperti anime, namun juga terasa seperti animasi-animasi buatan negara Korea ataupun Cina. Animasi ini pertama kali tayang pada tahun 2004 di negara Taiwan, lalu disusul dengan perilisan di negara Jepang dan juga Korea pada tahun berikutnya. Nah, walaupun merupakan adaptasi komik, tapi uniknya animasi ini memiliki tampilan yang jauh berbeda dari sumber aslinya. Bila kita melihat komik Origami Fighter, mereka memiliki art style yang cukup mirip dengan manga-manga lawas seperti Astro Boy, Doraemon, dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk animasinya sendiri, mereka justru malah menggunakan art style animasi yang cukup sering digunakan oleh anime-anime atau animasi pada era itu. Tidak hanya itu saja, desain para monster atau roh dari kedua versi ini juga sama-sama berbeda, di mana versi komik memiliki desain yang lebih condong ke arah makhluk hidup dengan ornamen robot, sedangkan untuk versi animasinya mereka memiliki desain yang murni robot atau mecha. Alasan dibalik perubahan ini mungkin disebabkan karena mereka lebih ingin agar versi animasinya itu bisa lebih mudah diterima oleh berbagai kalangan, mengingat pada masa itu anime-anime yang menggunakan gaya visual dan juga konsep yang seperti itu memang sedang sangat-sangat populer. Nah, sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, gue pengen ngasih tau aja kalau gue pribadi agak kesulitan dalam mencari nama asli dari setiap karakter di animasi ini. Hal ini dikarenakan nama-nama yang tertera di website-website yang menyediakan informasi soal animasi ini memiliki penyebutan yang agak sedikit berbeda dengan apa yang gue dengar di dalam animasinya. Maka dari itu, kalau misalnya kesalahan, mohon koreksi gue ya. Nah, jadi Origami Warrior sendiri bakal menceritakan sebuah dunia di mana orang-orang dapat bertarung dengan menggunakan sebuah kertas origami. Gue sendiri agak lupa bagaimana sistem kekuatan ini bekerja, tapi seingat gue, dalam versi animasinya, pertarungan origami ini memiliki dua bentuk. Bentuk pertama merupakan pertarungan resmi yang menggunakan sebuah teknologi di mana kedua belah pihak akan bertarung dengan menggunakan kertas origami yang dapat mereka bentuk sesuai dengan keinginan mereka. Lalu origami tersebut akan ditaruh ke dalam sebuah medan khusus yang nantinya akan menghasilkan sebuah hologram dari bentuk origami yang dibuat. Bentuk-bentuk yang dihasilkan ini sangatlah beragam, mulai dari hewan, tumbuhan, hingga bahkan manusia. Nah, sedangkan untuk bentuk yang kedua merupakan pertarungan yang menggunakan semacam kekuatan supranatural. Pertarungan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, terutama bagi mereka-mereka yang memiliki roh origami dan juga kertas khusus. Roh origami ini nantinya akan mengeluarkan sebuah kertas besar, lalu sang pengguna bisa membentuk kertas tersebut menjadi berbagai makhluk yang mereka imajinasikan. Nah, perlu diketahui juga bahwa kedua pertarungan origami ini memiliki cara bermain dan juga bentuk makhluk yang berbeda-beda. Pada pertarungan resmi, sang pengguna harus memiliki kemampuan melipat origami yang sangat handal dan makhluk atau objek yang muncul akan terlihat seperti yang ada di dunia nyata.
Nah, sedangkan untuk pertarungan yang satunya lagi, sang pengguna hanya perlu mengandalkan imajinasinya saja dan makhluk yang dihasilkan adalah roh tempur dengan bentuk berupa robot atau mecha. Jadi ya, apabila seseorang sangat ahli dalam pertarungan supranatural dan memiliki roh tempur yang sangat kuat, ia belum tentu memiliki kemampuan melipat origami yang bagus. Apabila ia tidak memiliki kemampuan itu, maka makhluk yang muncul biasanya akan terlihat sangat lemah dan juga payah. Oh iya, sama satu hal lagi, dalam pertarungan supranatural, terdapat sebuah konsekuensi di mana apabila roh tempur milik salah satu petarung berhasil dikalahkan, maka roh itu akan menciptakan sebuah portal yang dapat menghisap sang petarung menuju dunia astral dari para kertas origami. Untuk bisa mencegah hal tersebut, biasanya para petarung akan memerintahkan roh mereka untuk kembali ke dalam mode kertas dan mereka akan melarikan diri dari pertarungan. Yes, gue tahu penjelasan barusan mungkin terdengar sangat panjang dan juga agak ribet, tapi percayalah, ini setidaknya lebih baik daripada kalian menonton animasinya secara langsung, karena animasinya ini tidak memberikan penjelasan yang bagus mengenai semua ini. Nah, untuk ceritanya sendiri, kita akan mengikuti petualangan dari seorang bocah yang bernama Wang Jichol, yaitu seorang bocah yang cukup bodoh dan selalu bermalas-malasan dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya, serta ia memiliki ambisi yang sangat besar untuk bisa menjadi seorang petarung origami yang sangat hebat. Tapi sayangnya, dalam pertarungan origami resmi, ia terbilang sangat payah dalam melipat origami. Setiap origami yang ia bentuk pasti bakal menghasilkan makhluk yang sangat lemah dan juga payah. Nah, tapi itu semua berubah pada suatu malam ketika ia sedang sendirian di rumahnya, di mana secara tiba-tiba muncul seorang ilmuwan yang terlihat sedang mengalami luka parah. Ilmuwan yang bernama Daihok atau Dagugai ini adalah rekan kerja dari kedua orang tuanya Jichol yang merupakan seorang arkeolog, dan saat ini ia sedang dikejar oleh salah satu anggota dari organisasi gelap yang ingin mengincar sebuah buku yang menyimpan sebuah rahasia teknik melipat origami. Singkatnya, salah satu bawahan tersebut yang bernama Hairen berhasil memojokkan sang ilmuwan dan hampir membuatnya kalah, yang mana hal itu membangkitkan tekad melawan dan juga keberanian yang ada di dalam dirinya Jichol. Dari situ, buku yang sebelumnya diserahkan oleh Dakugai kepada Jichol kini mulai menyala dan memunculkan sosok roh origami yang bernama Hauro. Roh itu pun mengeluarkan sebuah kertas emas dan Jichol segera membentuk seekor naga, yang mana makhluk yang muncul dari kertas itu ternyata merupakan seekor naga emas yang merupakan roh legenda yang telah diramalkan. Dengan satu serangan, naga itu berhasil mengalahkan musuh mereka hingga akhirnya ia pun tertarik masuk ke dalam dunia roh origami. Dikarenakan rumahnya hancur karena pertarungan sebelumnya, kini Jichol harus tinggal bersama dengan guru killernya yang suka memberikannya banyak pekerjaan rumah yang sangat ia benci. Pasca kejadian itu, Jichol mencoba untuk memberitahu soal buku itu kepada kedua sahabatnya, yaitu Daijin dan juga Yorin, untuk mencari tahu apa maksud dari isi buku tersebut. Daijin sendiri digambarkan sebagai keterbalikan dari Jichol, di mana ia merupakan sosok yang sangat tenang dan sekaligus yang paling pintar dari grup tersebut. Ia nantinya akan memiliki roh origami khas berupa seekor burung, dan karakternya ini juga memiliki satu trait lain berupa ketertarikannya terhadap Yorin. Meskipun hampir semua bocah laki-laki dari grup utama ini seringkali menggoda gadis tersebut, tapi untuk Daijin sendiri, ia merupakan satu-satunya sosok yang memiliki rasa suka yang paling tulus kepadanya, dan ia juga seringkali merasa malu apabila membicarakan soal perasaan tersebut. Nah, untuk Yorin sendiri, ia digambarkan sebagai gadis yang terlihat lemah lembut, tapi terkadang ia juga bisa menjadi sangat kasar dan juga tegas apabila teman-temannya sedang melakukan kesalahan yang sangat konyol. Ia nantinya akan memiliki roh origami khas berupa sebuah bunga, dan ia telah berteman lama dengan Jichol sejak masih sangat kecil. Nah, untuk hubungannya dengan Daijin sendiri, ia tidak pernah menyadari rasa suka tersebut, dan sampai akhir cerita, hubungan kedua karakter ini hanya sebatas teman saja. Yes, animasi ini tidak memiliki plot romance sama sekali. Meskipun ya soal rasa suka atau ketertarikan, ini animasi bisa dibilang sangat banyak sih. Kayak hampir semua karakter perempuan itu kayak pasti punya rasa suka terhadap cowok tertentu lah. Ya nanti bakal kalian lihat saja sendiri. Nah, setelah menunjukkan buku itu kepada kedua sahabatnya, tiba-tiba mereka diincar kembali oleh salah satu anggota dari organisasi jahat sebelumnya. Singkat cerita, dari pertarungan kedua ini, buku tersebut akhirnya hancur. Tapi untungnya Daijin sempat mengingat beberapa isi dari buku tersebut, serta ia dan juga Yorin akhirnya mendapatkan kertas origami ajaib yang memungkinkan mereka untuk memiliki roh origaminya sendiri. Dari sinilah petualangan mereka dalam mencari artefak dalam mengungkapkan apa isi sebenarnya dari buku tersebut akhirnya dimulai.
Nah, selain ditemani oleh kedua sahabatnya, petualangan Jichol ini juga akan seringkali dibantu oleh Dakugai, seorang pria kaya raya dan juga seorang bocah gendut yang bernama Tongyi. Peran Dakugai sendiri adalah memberikan penjelasan dan juga arahan kepada para bocah untuk kemanakah mereka harus pergi, serta terkadang ia juga suka membantu mereka ketika sedang mengincar sesuatu, entah menjadi pengalihan ataupun menggantikan posisi mereka dalam suatu pertarungan. Walaupun memiliki peran yang cukup penting dan terkesan serius, tapi nyatanya penggambaran dan sekaligus cerita yang berhubungan dengan karakter yang satu ini pasti memiliki nuansa komedi. Ia seringkali bersantai ataupun sedang memikirkan rencana besar di tempat umum, namun dengan berbagai tingkah yang sangat konyol. Tidak hanya itu saja, ia juga suka menggoda gurunya Jichol agar bocah tersebut bisa menjalankan petualangannya hingga mencoba untuk melarikan diri dari Hairen yang entah bagaimana bisa kembali. Nah, untuk orang kaya yang gue lupa namanya siapa, dia ini suka mengadakan sebuah kompetisi origami resmi dan perannya sendiri hampir mirip seperti Dakugai, yaitu memberikan arahan dan juga bantuan kepada para bocah, serta ia juga memberikan perlindungan bagi mereka apabila mereka sedang diincar oleh sosok yang sangat-sangat berbahaya. Nah, sedangkan untuk bocah gendut yang satunya lagi, dia ini awalnya hanyalah seorang stalker atau penguntit yang ingin bisa bergabung ke dalam grupnya Jichol. Lalu ketika ia sudah bergabung, dirinya seringkali menjadi bahan bulian hingga terkadang suka diabaikan oleh mereka bertiga. Walaupun demikian, perannya sendiri dalam tim tersebut terbilang cukup krusial di beberapa momen. Ia memang tidak memiliki roh origami, tapi ia masih memiliki satu buah kertas origami ajaib yang memungkinkannya untuk bisa membuat sebuah kendaraan ataupun robot tempur. Semua objek yang ia buat hampir selalu berperan penting dalam membantu petualangan mereka, mulai dari melakukan perjalanan yang sulit untuk ditempuh hingga usaha untuk melarikan diri. Oh ya, sebenarnya ada satu bocah lagi yang suka terlibat dalam petualangan mereka, yaitu seorang bocah dingin dan juga misterius yang bernama Kwang Yonga. Pada awalnya, ia hanya mengawasi mereka dari kejauhan dan hanya akan membantu apabila situasi sudah sangat genting, serta nantinya terungkap kalau dia ini merupakan anak dari pemimpin organisasi jahat sebelumnya. Walaupun demikian, ia sebenarnya tidak memiliki niat yang jahat dan bahkan pada cerita kedepannya nanti, ia akan lebih sering dalam membantu grupnya Jichol dan sifat dinginnya pun mulai menurun, terutama setelah ia bertemu dengan gurunya Jichol. Setiap bertemu dengan wanita tersebut, ia langsung berubah menjadi bocah yang sangat lembut dan juga manja karena sang guru ini mengingatkannya dengan sosok ibunya yang telah menghilang. Nah, ngomongin soal gurunya Jichol, karakternya ini awalnya tidak begitu penting dan hanya bertindak sebagai jembatan plot saja, tapi seiring berjalannya waktu, ia nantinya bakal lebih sering muncul dan terlibat dalam beberapa peristiwa penting setelah hubungannya dengan Kwang Yonga menjadi lebih dekat. Tidak hanya itu saja, ia bahkan nantinya akan ditemani oleh satu buah roh kucing yang bernama Titan dan memiliki roh petarung berupa kelinci kuning yang memiliki kemampuan berupa melompat tinggi dan juga terbang. Nah, selain dibantu oleh orang-orang di sekitarnya, pastinya petualangan Jichol ini akan dipersulit oleh pihak antagonis yang berupa organisasi jahat. Pada setengah awal dari keseluruhan cerita, pihak antagonis ini akan diisi oleh sebuah organisasi gelap yang dipimpin oleh seorang raja atau ayahnya Kwang Yonga yang gue sendiri lupa namanya siapa. Jujur aja, gue sendiri agak bingungan dengan motif dari sosok yang satu ini karena mereka nggak pernah menjelaskan secara jelas apakah ia ingin menguasai dunia, menghancurkan dunia, menyatukan dunia roh agar menjadi lebih kuat, ataupun menolong ibunya Kwang Yonga yang sepertinya sedang terjebak di dunia roh. Nah, terlepas dari semua kebingungan itu, tapi yang jelas sosoknya ini memiliki tampilan yang terlihat seperti seorang final boss. Sebenarnya merupakan pendekatan yang sangat aneh karena biasanya tipikal villain yang seperti ini bakal diperkenalkan pada pertengahan atau akhir cerita ataupun hanya ditunjukkan siluetnya saja. Nah, tapi pada animasi ini, ia sudah langsung ditunjukkan pada awal cerita. Selain dari sang raja, organisasi ini juga memiliki beberapa petarung origami lain yang juga sering bersinggungan dengan grupnya Jichol. Mereka adalah seorang cyborg yang bernama Neoncho, dua orang wanita yang bernama Kunan dan juga Junha, di mana mereka lebih terlihat seperti seorang wanita penghibur ketimbang prajurit tempur, dan tentunya yang paling memorable dan sekaligus yang paling sering bersinggungan dengan grupnya Jichol yaitu Hairen. Oh ya, perlu diketahui juga bahwa mereka berempat ini juga memiliki bawahannya tersendiri berupa orang-orang yang mengenakan jas hitam seperti seorang mafia dan mereka memiliki roh origaminya masing-masing. Walaupun terlihat cukup serius, tapi nyatanya pihak antagonis di animasi ini diisi oleh orang-orang yang sama bodohnya seperti karakter-karakter utama kita. Mereka seringkali melakukan kesalahan dan melakukan berbagai tindakan yang sangat konyol. Bahkan rasanya mereka ini sudah seperti tim Rocket namun dengan jumlah yang lebih banyak. Nah, walaupun begitu, organisasi ini ternyata hampir berhasil menggapai tujuannya pada pertengahan cerita.
Pada titik tersebut, terjadilah sebuah peristiwa yang sangat besar yang disebabkan oleh ayahnya Kwang Yonga yang ingin menyatukan dunia manusia dengan dunia roh agar ia bisa menyerap kekuatan dari kedua dunia tersebut dan ia menyatu dengan roh origami miliknya untuk bisa berubah menjadi wujud baru berupa serigala emas. Pada momen ini, kekuatan yang ia miliki menjadi sangat dahsyat hingga Jichol dan teman-temannya hampir tidak mampu menghadapinya. Secara tiba-tiba, muncul sebuah cahaya dari atas langit yang langsung memunculkan sosok naga emas yang pernah muncul di awal cerita untuk bisa memberikan Jichol kekuatan tambahan. Long story short, sang raja berhasil dikalahkan dan ia bersama dengan beberapa anggota organisasinya kini terjebak ke dalam dunia roh. Dengan hilangnya mayoritas anggota dari organisasi tersebut, kini pihak antagonis di animasi ini akhirnya berpindah tangan ke sebuah organisasi baru yang dipimpin oleh satu sosok yang bernama Oh Gyeong-sik. Pada awalnya, organisasi ini terlihat seperti berada di pihak yang baik, di mana mereka merupakan pihak yang telah membantu Jichol dalam melawan sang raja. Nah, tapi pada cerita nanti, terungkap kalau motif dari organisasi ini ternyata adalah untuk menciptakan sebuah replika dari roh origami agar mereka bisa memiliki pasukan roh origami yang sangat banyak dan bisa menguasai dunia. Berbeda dengan organisasi sebelumnya yang memiliki orang-orang yang sangat unik, organisasi ini hanya diisi oleh para kroco saja. Oh ya, meskipun mayoritas member dari organisasi gelap sebelumnya telah menghilang, namun masih ada beberapa anggota yang masih tersisa, terutama salah satunya adalah Mei Mei yang merupakan adik perempuan dari Hairen. Sama seperti member yang lainnya, sosok yang satu ini juga sama-sama konyolnya, di mana ia hanya memiliki satu tujuan saja, yaitu menikahi Kwang Yonga karena ia sangat jatuh cinta kepada tersebut. Bahkan saking obsesinya, ia rela untuk mengorbankan segalanya agar sang raja bisa merasa terkesan kepadanya. Dengan begitu, ia bisa diberikan restu untuk menikahi putranya. Nah, untuk cerita klimaksnya sendiri, jadi pada akhirnya dunia dari animasi ini akan menjadi sangat kacau setelah Oh Gyeong-sik berhasil menyalin bentuk dari roh origami serigala hitam dan langsung menyebarkan seluruh pasukannya ke dunia. Di waktu yang bersamaan, gerbang menuju dunia roh akhirnya terbuka dan semua member dari organisasi gelap termasuk sang raja mereka akhirnya kembali ke dunia manusia. Sempat terjadi pertarungan antara Jichol dan juga Kwang Yonga melawan sang raja, lalu ketika ia berhasil dikalahkan, tiba-tiba sang raja menyerap seluruh pasukan serigala hitam agar ia bisa memiliki wujud baru berupa Raja Naga yang telah diramalkan akan muncul dalam sebuah mural yang ditemukan oleh orang tuanya Jichol. Dengan kehadiran monster tersebut, kini semua pihak bersatu untuk bisa mengalahkannya dan pada akhirnya sang raja kembali ke bentuk asalnya setelah Oh Gyeong-sik berhasil membuat pasukan serigala hitamnya terlepas dari tubuh sang raja. Ketika semuanya terlihat akan selesai, tiba-tiba sang raja menyerap seluruh kekuatan dari dunia roh dan merubah dirinya menjadi monster yang sangat-sangat besar yang langsung menyelimuti seluruh dunia dengan kegelapan. Jichol dan juga Kwang Yonga harus bersatu untuk bisa mengalahkan sosok dewa itu dan pada akhirnya sang raja pun berhasil dikalahkan. Setelah kalah, secara tiba-tiba sang raja kembali ke bentuk manusianya beserta dengan ibunya Kwang Yonga yang muncul di hadapan mereka semua. Ia pun memberikan ciuman terakhir kepada putranya sebelum kembali ke dunia roh dan cerita pun ditutup dengan semua pihak kini hidup dengan damai dan tidak ada yang memiliki niat jahat kecuali Hairen yang murka karena dirinya ditinggal di dunia roh sendirian. Nah, kalau ditanya gimana pendapat gue pribadi soal animasi ini, well, bisa dibilang ini merupakan salah satu animasi favorit gue ketika masih kecil. Tidak hanya itu saja, ini bahkan juga termasuk salah satu animasi yang pernah gue tonton sampai episode finalnya, sama seperti animasi Donglong Zanshi atau Dragon Warrior. Terdapat dua alasan utama yang membuat gue sangat menyukai animasi ini, yaitu dari segi konsep dan juga desain karakternya. Ya, gue yakin kalian semua di sini pasti bisa setuju lah bahwa ini merupakan salah satu animasi dengan konsep yang sangat kreatif. Bahkan gue berani yakin kalau mayoritas dari kalian yang menyukai animasi ini pasti disebabkan oleh konsepnya yang sangat menarik. Tidak itu saja, desain karakter dari animasi ini pun juga tidak kalah menariknya. Desainnya ini memang terlihat seperti animasi-animasi atau anime lawas yang rilis pada tahun 2000-an, tapi buat gua, animasi ini memiliki beberapa desain karakter yang jauh lebih menarik daripada anime-anime yang rilis pada tahun itu. Mulai dari karakter Yorin yang terlihat sangat imut dan juga cantik, Hairen yang terlihat seperti sosok antagonis yang cukup mengintimidasi dan juga keren, terlepas dari plot animasinya yang seringkali membuatnya terlihat konyol, adik perempuannya yaitu Mei Mei yang juga terlihat sangat menarik, terlepas dari obsesinya terhadap Kwang Yonga, hingga Kwang Yonga sendiri yang pada saat itu gue anggap sebagai bocah laki-laki yang sangat cool atau keren.
Nah, lalu bagaimana tanggapan gue soal animasi ini setelah menontonnya kembali? Well, gue pribadi masih tetap menyukai dua aspek yang telah gue sebutkan sebelumnya, tapi sayangnya harus gue katakan bahwa ini merupakan animasi yang sangat tidak bagus. Animasi ini memiliki banyak sekali masalah, terutama dari segi penceritaan. Salah satu masalah tersebut adalah dari minimnya eksposisi mengenai berbagai hal. Animasi ini seperti tidak peduli dan merasa bodoh amat dalam memberikan konteks di beberapa momen ataupun pembangunan dunia dari animasi ini. Ada banyak sekali hal yang tidak begitu dijelaskan oleh animasi ini, di mana salah satu yang paling mengganggu gua adalah dari hubungan Ji-chol dan juga Hwang Yong-ha. Jadi pada cerita menuju klimaks, kita diungkapkan bahwa kedua karakter ini ternyata memiliki koneksi dalam segi kekuatan yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa kalau mereka berdua ini sebenarnya merupakan saudara kandung. Nah, tapi yang menjadi masalah di sini adalah mereka berdua ini memiliki orang tua yang sangat berbeda, dan lebih anehnya lagi adalah mereka memperlakukan hubungan kedua karakter ini layaknya saudara kandung ketimbang saudara dari segi kekuatan. Ini semua semakin diperparah karena sejak awal cerita hingga ke titik tersebut, mereka nggak pernah menyediakan satupun cerita yang berhubungan dengan persaudaraan antara kedua karakter ini. Satu-satunya momen yang menjadi petunjuk akan pengungkapan tersebut adalah ketika gurunya Ji-chol itu salah mengira kalau Hwang Yong-ha adalah murid didiknya. Buat gua, momen itu sangatlah tidak cukup untuk menjadi setup yang baik bagi pengungkapan yang sebesar itu. Tidak hanya itu saja, masalah kronis lain yang dimiliki oleh animasi ini adalah unsur komedi mereka yang terbilang sangat dominan hingga merusak banyak hal. Ada beberapa momen yang seharusnya digambarkan dengan cukup serius, namun sayangnya nuansa serius itu dirusak oleh komedinya yang sangat receh. Ada beberapa plot cerita dari animasi ini yang terasa hanya bertindak sebagai komedi saja dan membuat ceritanya menjadi sangat dragging. Salah satu plot tersebut adalah mengenai Hairen yang terus kali mengejar Dakugai untuk mencari jawaban dari suatu pertanyaan. Plot sampingan ini terus berjalan selama berepisode-episode dan seringkali nggak memiliki korelasi yang bagus terhadap keseluruhan cerita dari episode itu. Pola komedinya terus diulang berkali-kali hingga membuat momen ini menjadi sangat repetitif dan cukup menyebalkan. Keseluruhan nuansa komedi dari animasi ini jelas sangatlah berbeda dengan versi komiknya yang terbilang jauh lebih serius dan juga lebih gelap. Bahkan kalau nggak salah, dalam versi komiknya, anak-anak ini bisa diserang langsung oleh roh origami musuh dan mereka mengalami luka yang cukup parah. Sebenarnya nggak hanya itu saja, karena ada banyak sekali perbedaan dan juga perubahan yang dimiliki oleh animasi ini dengan sumber originalnya, mulai dari desain karakter, roh origami, peran dari setiap karakter, dan juga pembangunan dunianya. Dengan semua perubahan ini, gue pun menjadi sangat penasaran dengan tanggapan dari para fans komik Origami Warrior. Apakah mereka menyukai perubahan ini atau justru malah membencinya? Buat gue pribadi yang sudah membaca sedikit komik tersebut, satu-satunya hal yang sangat gue suka dari perubahan animasi ini adalah dari desain karakternya saja, sedangkan untuk yang lainnya, ide animasi bener-bener kacau banget sih asli. Tapi ya itu semua hanya pendapat gue pribadi saja. Kalau menurut kalian gimana? Apakah ini merupakan salah satu animasi masa kecil favorit kalian atau bukan? Dan juga buat kalian yang sudah sempat untuk menonton animasi ini kembali, apakah kalian masih sangat suka dengan animasi ini atau justru malah membencinya seperti gua? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jadi mungkin cukup sekian dari video gua kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gua. Gua undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!